berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Puji Tuhan, selamat malam sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini patut kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap kasih dan anugerahnya yang diberikan bagi setiap kita, sehingga kita kembali malam hari ini diperkaya dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum sama-sama kita akan membaca Alkitab kita, mari kita akan sama-sama dudukkan kepala dalam doa. Tak henti-hentinya kami berterima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan bahwa Engkau sungguh ada, Engkau sungguh hadir, Engkau sungguh memberikan kami pertolongan demi pertolongan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau senantiasa menunjukkan kasih setiamu lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini boleh semakin memperteguh langkah kami dan kami mendapatkan tuntunan akan segala sesuatu yang harus kami lakukan dan kerjakan. Kami siapkan hati kami untuk kembali diisi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau tolong kami, mampukan kami menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang baik dan benar. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama mendasari pembacaan renungan firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-18. Saya akan bacakan buat kita semua Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita diperlihatkan kembali akan bagaimana Yesus menempatkan anak-anak di dalam hatinya. Ayat-ayat yang kita baca ini menunjukkan bagaimana bukti kasih Tuhan yang demikian besar, perhatian Tuhan yang demikian besar atas keselamatan anak-anak, atas kepedulian Yesus akan kebahagiaan anak-anak, atas dorongan kasih yang diwujudkan dalam tindakan bagaimana Yesus memposisikan anak-anak di dalam hatinya. Sejenak kita merenungkan bagaimana kita memposisikan anak-anak dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi setiap kita semua. Memang seiring dengan perkembangan anak-anak, mereka membutuhkan ruang gerak yang luas, pertumbuhan mereka mengalami dinamika yang demikian luar biasa. Khususnya di zaman teknologi saat ini, anak-anak bahkan disebut sebagai generasi alfa. Anak-anak yang tidak suka dengan pembatasan-pembatasan, dengan batasan-batasan, dengan sikap atau pola asuh yang demikian mengikat, demikian mengatur, demikian mendirect, demikian mendikte setiap langkah yang mereka lakukan. Inilah
ciri khas dari generasi alfa yang kita hadapi saat ini. Mengapa anak-anak ini demikian? Tentunya ini adalah seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi. Tetapi menarik ya, dari bacaan ayat firman Tuhan yang kita baca saat malam hari ini, bagaimana Yesus mengingatkan setiap kita semua, bagaimana kita harus menunjukkan sebuah pelayanan yang sungguh kepada anak-anak ini. Dalam setiap perumpamaan ya yang kita jumpai dalam Alkitab yang kita miliki ini, menarik di sini anak-anak ditempatkan di dalam sebuah media pembelajaran yang dipakai oleh Yesus untuk menunjukkan bagaimana belas kasihan Yesus terhadap anak-anak. Seperti tadi kita sudah sedikit melihat bagaimana ciri dari generasi alfa, ciri dari anak-anak hidup di zaman kita sekarang ini dengan kebebasan yang mereka inginkan, dengan ekspresi diri mereka yang sangat luar biasa. Ini membuat kesulitan-kesulitan tersendiri dalam kehidupan kita, atau bahkan bisa kita katakan keberadaan anak-anak di sekitar kita ini hanya menimbulkan masalah. Oleh karena sikap-sikap mereka, keributan ditimbulkan anak ketika mereka kita bawa ke gereja. Keberadaan anak menimbulkan kerepotan-kerepotan tertentu yang dialami oleh orang-orang dewasa, oleh karena ekspresi-ekspresi yang mereka munculkan. Tetapi malam hari ini kita sama-sama diingatkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita harus melayani mereka. Bahkan lebih jauh lagi, Yesus mengambil sebuah perumpamaan akan seorang gembala yang kehilangan salah satu ekor dombanya yang hilang. Dan ekspresi apa yang bisa kita jumpai dalam perumpamaan ini ketika sang gembala berhasil menemukan seekor domba tersebut? Luapan kegembiraan yang sungguh luar biasa. Ya, kita baca kembali untuk kita semakin dipermudah bagaimana respon yang dialami oleh sang gembala ketika ia berhasil menemukan seorang anak yang terhilang, seekor domba yang terhilang. Dan aku berkata kepadamu, ayat yang ke-13. Sesungguhnya jika ia berhasil menerimanya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu. Sekali lagi, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Sebuah kegembiraan, sebuah sukacita yang luar biasa dimiliki oleh gembala ketika ia menemukan seekor domba yang hilang. Jauh melebihi kegembiraan dibandingkan 99 yang nurut, yang manut, yang mau mengikuti, yang mau mendengar apa yang dikatakan oleh sang gembala. Ini artinya betapa berharganya jiwa seorang anak. Ini membuka sebuah wawasan dan pengertian kita bersama bagaimana pentingnya keselamatan yang dialami oleh anak-anak. Lebih jauh, Yesus mengangkat seorang anak sebagai sebuah ilustrasi tentang kerajaan Allah. Oleh karena itu, Yesus mengingatkan kepada setiap kita semua, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Sekali lagi, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Bagaimana kita orang-orang dewasa, bagaimana gereja Tuhan menyiapkan sebuah pelayanan bagi anak-anak. Bagaimana kita orang tua menerapkan pola asuh yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan bagi anak-anak yang Tuhan percayakan bagi setiap kita semua. Demikian berharga jiwa ataupun keselamatan seorang anak. Demikian pula ini yang harus kita teladani dalam pelayanan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi setiap kita.
para pelayan-pelayan anak, para penggiat anak, para pemerhati anak di gereja, di sekolah, bahkan kita orang tua. Bagaimana kita menyiapkan sebuah pelayanan yang berkenan kepada Tuhan atas kepercayaan terhadap anak-anak yang Tuhan berikan bagi setiap kita semua. Satu tuntunan kembali kita akan lihat dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur yang ke-32 ayat yang ke-8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Kiranya Tuhan menolong setiap kita semua di dalam kita melayani anak-anak yang Tuhan percayakan bagi setiap kita semua. Tak cukup waktu malam hari ini bila kita menggali lebih jauh potensi-potensi karakteristik anak, sehingga kita harus menaruh perhatian yang besar atas anak-anak yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, ketika Tuhan mempercayakan kepada kita anak-anak yang ada, biarlah ayat firman Tuhan ini menuntun setiap kita semua bahwa aku, yaitu Allah sendiri yang hendak mengajar dan menunjukkan kepada setiap kita semua jalan yang harus kita tempuh dalam kita memberikan pelayanan kepada setiap anak-anak kita. Satu jiwa adalah berharga di mata Tuhan. Demikianlah kita pun memiliki sudut pandang yang sama terhadap setiap anak-anak dengan berkaca dari kebenaran firman Tuhan yang ada. Kiranya Tuhan menolong setiap kita semua agar kita dimampukan menjadi pelayan-pelayan yang berkenan kepada Tuhan. Kita orang tua dimampukan untuk mendidik, menuntun setiap pelaku anak-anak kita. Bukan menuntun ya mereka sesuai dengan sudut pandang yang Tuhan miliki atas anak-anak itu. Tuhan menolong setiap kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali betapa berharganya seorang anak di dalam hatimu. Biarlah ini pula yang ada di dalam setiap kehidupan kami, bahwa kami pun memiliki sudut pandang yang sama. Roh Kudus menolong kami, menuntun kami, memberikan pemahaman, memberikan tuntunan untuk segala sesuatu yang harus kami lakukan, untuk segala sesuatu yang harus kami pikirkan, untuk segala sesuatu yang ada dalam hati kami, di dalam kami menuntun setiap anak-anak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, untuk anak-anak yang kami lahirkan, untuk anak-anak yang Tuhan percayakan hadir di dalam kehidupan kami, untuk setiap anak-anak didik, siapapun anak-anak yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami, mereka adalah berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami pun boleh memiliki hati yang sama seperti hatimu menaruh belas kasihan atas keselamatan anak-anak ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk setiap tuntunan, untuk setiap hal yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Mampukan kami menjadi pelayan-pelayan-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Ini doa ucapan syukur kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Gerejaku adalah rumahku.